Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita mengucapkan hamdalah, terlebih pada pertemuan kita hari ini. Dengan izinnya dan kehendaknya, Masya Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang jauh dari rahmat itulah yang disebut dengan laknat. Ya. Jadi bagi orang-orang seperti ini jauh, ya, terus diberikan musibah-musibah yang mana musibah ini justru semakin melupakan dia. Musibah ini justru semakin menjauhkan, ya, bukan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini terlaknat, ya. Maka sebaik-baik orang ketika dia diuji oleh Allah, diberikan musibah, dia ingat kepada Allah. Ya, maka dari itu sunnahnya ketika orang, ya, tertimpa suatu musibah, ya, dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ketika tertimpa musibah. Tapi ada orang yang tertimpa musibah, justru dia semakin jauh dengan Allah. Ya, musibah dapat, kemudian apa? Ditambah lagi musibah yang lainnya, dosa bertumpuk, jadi tidak dapat apa-apa, ya, tidak ada keuntungan di dalamnya, justru kerugian. Maka ini orang yang dikatakan laknat. Maka kita Masya Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, Masya Allah, kita terus artinya diberikan rahmat, diberikan belajar, dan ya, belajar bersama di sini dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka ibadah, dalam rangka untuk selalu memperbaiki diri kita, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang banyak. Ini tujuan belajar kita, untuk membersihkan diri kita. Kama asyrul muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa, ya, memberikan ampunan, ya, memberikan rahmat, memberikan keberkahan bagi kehidupan kita semuanya, dan kita matinya dalam keadaan dosa sudah bersih, bahkan yang ada hanya pundi-pundi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga kepada seluruh para keluarga beliau, para sahabat beliau, kemudian para pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita,
Ya, masih pada bab zakat yang sebelumnya kita sudah membahas tentang zakatul fitri, zakat fitrah. Dan pada hari ini kita akan masuk babun fi ikhrajiz zakah. Bab dalam pengeluaran zakat. Ya kan? Jadi bab ini berkenaan dengan kalau kemarin kan kapan dia harus mengeluarkan dan sebagainya. Ya, kita sudah belajar apa yang harus dikeluarkan. Sekarang ini saat actionnya. Ya, kalau kemarin baru belajar materi, secara materi. Ya. Kalau sekarang actionnya dalam pengeluarannya, bagaimana caranya? Ya, apa yang harus mesti dilakukan? Inna min ahammi ahkamiz zakah. Sesungguhnya salah satu hukum yang terpenting dalam zakat yaitu ma'rifatu masrifiha asy-syar'i, ya, atau ma'rifati masrafiha asy-syar'i. Kita harus mengetahui masraf asy-syar'i, pembagian yang syar'i sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Litakuna waqi'atan ya mauqi'iha. Supaya menjadi betul-betul zakat ini terlaksana secara baik sesuai dengan porsinya. Ya. Wa wasilatun ila mustahiqiha, dan menyampaikan zakat ini kepada yang memang memiliki hak di dalamnya. Hatta tabra'a bidzalika zimmata ad-dafi', yaitu sampai nanti tabra' zimmatu sampai lepas tanggungan dari orang yang bayar itu. Jangan salah. Kenapa? Ketika dia salah mengeluarkan zakat, maksudnya dia sudah mengeluarkan zakat, cuman dia salah memberikan orang. Ya, maka ini bisa membuat tanggungan zakat itu belum hilang karena salah orang. Ya. Maka dari itu kita akan belajar. Fa'lam ayyuhal muslim. Ketahuilah bahwasanya wahai kaum muslimin, annahu tajibul mubadarah bi ikhrajiz zakah. Bahwasanya wajib hukumnya bersegera, mubadarah, bersegera untuk mengeluarkan zakat faurun wujubuha fil mal, yaitu dengan bersegera, ya, bersegera melaksanakan kewajiban zakat harta tersebut. Liqaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan wa atuz zakah, surat Al-Baqarah ayat 43. Cuman redaksi tentang Allah perintahkan untuk mengeluarkan zakat sebenarnya banyak ayatnya, cuman di sini diambilkan satu saja. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Wal amru al mutlaq yaqtadi al fauriyah. Maka kalau kita belajar dalam kaidah usul, ya, usul fikih, ketika ada sebuah perintah yang berbentuk umum, ya, wal amru al mutlaq, ini namanya perintah, kata perintah yang mutlak, umum. Yaqtadi al-fauriyah, yang menunjukkan konsekuensinya adalah kesegeraan. Ya. Karena Allah perintahkan laksanakan zakat. Ketika ada bahasa laksanakan zakat, berarti di sini menunjukkan akan adanya kesegeraan dalam menunaikannya. Sama begitu juga, ya, sholat. Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus sholat, segerakan. Ya, kecuali nanti ada dalil-dalil yang memang boleh menundanya.
Tapi pada hukum aslinya perintah secara umum di sini karena memang tidak ada hadis-hadis yang lain dan sebagainya, maka perintah di sini menyatakan atau konsekuensinya adalah dikeluarkan dengan segera, fauriyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, ya, ma khalatati as-sadaqah malan illa ahlakathu. Segala sesuatu atau harta yang masih bercampur dengan zakat, ya, zakatnya belum dibayarkan, jadi harta itu bercampur dengan zakat, ya, yang belum dikeluarkan zakatnya, illa ahlakathu, selama masih ada kewajiban zakat tersebut dalam harta tersebut yang dia tidak keluarkan, maka ahlakathu, maka zakat itu akan menghancurkannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wali anna hajatal faqir, kenapa? Karena kebutuhan hajat, ya, keperluan, kebutuhan orang-orang yang fakir, ya, tastad'i al-mubadarah bidaf'iha ilaihi, yaitu mengajak, memanggil, ya, memanggil zakat ini agar segera dibayarkan kepada mereka. Ya. Jadi kebutuhan orang fakir inilah yang memanggil zakat itu untuk segera dibayarkan. Ya. Wa fi ta'khiriha idrarun bih, sehingga apa? Dalam hal menundanya justru akan bisa memberikan bahaya, madarat kepada orang-orang yang fakir. Dia sedang butuh makan, dia sedang butuh yang namanya bayar ini, bayar sekolah, bayar dan sebagainya. Ya, maka menunda dalam hal seperti ini bisa memberikan bahaya. Bisa saja dia tidak makan yang akan menimbulkan dia bisa mati. Bisa saja dia tidak minum yang bisa dia menimbulkan menjadi sakit dan sebagainya. Atau dia dalam kondisi orang miskin yang lagi sakit, dia harus berobat, tidak punya uang. Akhirnya apa? Karena kita yang seharusnya bayar zakat, ya, tidak kemudian menundanya padahal dia dalam kondisi yang sangat-sangat butuh, maka ini namanya membahayakan orang fakir miskin. Sehingga kebutuhan inilah, ya, kebutuhan yang mendesak inilah yang menggugah atau yang memaksa, ya, bahwasanya orang-orang, ya, memaksa orang-orang yang kaya untuk segera membayarkan zakat hartanya. Wali anna man wajabat alaihi urdah, maka barang siapa yang sudah ada kewajiban dia membayar zakat, kemudian dia menunda atau tidak mau membayar, tidak melaksanakannya, ya, lihululil awaiq at-ta'irah, maka bisa nanti muncul, ya, sesuatu yang sangat-sangat suatu kejadian, insiden, akan muncul insiden yang tiba-tiba muncul, ya. Apa itu? Kal iflas, yaitu kebangkrutan, muflis, ya, wal maut, atau kematian. Jadi dia sengaja menunda atau tidak mau bayar padahal disuruh segerakan bayar, dia sengaja menunda. Akhirnya apa? Bisa saja disebabkan hal ini terjadi sesuatu insiden yang tiba-tiba muncul, yaitu sesuatu yang bisa saja dikatakan muflis, yaitu kebangkrutan, bisa tiba-tiba menjadi bangkrut. Padahal udah wajib, dia tunda, ternyata Allah jadikan dia bangkrut. Bisa saja dia sudah pegang harta udah banyak, seharusnya dia bayar, dia nunda-nunda terus, akhirnya kematian lebih dahulu menjemput dia. Wadzalika yuaddi ila baqaiha fi dhimmatih. Sehingga apa? Orang yang sudah mati padahal dia ada kewajiban zakat yang sengaja menundanya, zimmahnya bahwasanya ini bisa menyebabkan, ya, tanggungan zakat itu masih ada pada lehernya, masih ada pada punggungnya. Artinya tidak hilang beban bayar zakatnya.
Sehingga kalau tidak dibayarkan zakat ini berarti dia berdosa. Ya. Sehingga tidak baik menunda-nunda yang namanya bayar zakat. Wali annal mubadarah bi ikhrajiha ab'an anisyuh, yaitu bahwasanya bersegera dalam mengeluarkan zakat itu, ya, maka itu menjauhkan seseorang anisyuh dari sifat kikir, ya, wa akhlasa lidzimmah, dan bisa melepaskan dirinya dari yang namanya tanggungan. Ya, jadi orang yang bayar zakat itu melatih dia sebenarnya untuk agar jangan menjadi kikir. Syuh ini lebih parah daripada bakhil. Syuh ini pelit terhadap diri sendiri. Sama sendiri aja pelit, apalagi sama orang lain. Ya. Wa akhlasa lidzimmah. Bukan hanya itu, bahwasanya ketika dia bayar zakat dengan segera, maka tanggungan yang dulu ada itu menjadi lepas. Dia menjadi tenang. Sama seperti orang yang sholat. Ya, orang sudah melaksanakan sholat, kalau dia sudah melaksanakan sholat baru bisa tenang. Ya, orang yang sudah terbiasa melakukan sholat. Ya, orang yang sudah terbiasa melakukan sholat, apalagi sholat di dalam masjid, ya, berjamaah di masjid, ketika dia tidak melaksanakan sholat di masjid itu, padahal dia sholat, ya, mungkin ada uzur di rumah atau mungkin karena lupa dia sholat sendiri, ya, ketika tidak dilakukan berjamaah di masjid, rasanya itu berbeda. Meskipun ya secara kewajiban sudah hilang, tapi kayak ada rasa tanggungan itu masih ada. Karena sudah kebiasaan seperti itu. Maka beruntunglah orang-orang yang terbiasa dalam kebaikan. Dan merugilah orang-orang yang tidak biasa melakukan kebaikan. Kenapa? Mohon maaf. Orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak membayar zakat, bisa saja Allah matikan hatinya. Ya. Orang yang sudah terbiasa terbiasa meninggalkan sholat atau terbiasa tidak bayar zakat, bisa saja Allah buat mati hatinya. Kenapa? Tidak merasa, tidak ada rasa beban. Padahal dosanya sangat besar. Dia tidak merasa. Tapi kalau orang sudah terbiasa melakukan kebaikan, ketika melakukan kesalahan sedikit itu terasa. Ya, sangat terasa berat. Terlebih ini dalam perkara zakat, termasuk rukun di dalam Islam. Ya. Wa huwa mardhatun lirrabb. Dan zakat ini adalah, ya, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal hadhil ma'ani, maka makna-makna tadi, ya, yang sudah kita paparkan, kita jelaskan tadi, yajibul mubadarah, ini menunjukkan bahwasanya wajib hukumnya bersegera bi ikhrajiz zakah, dalam mengeluarkan zakat, jangan menunda-nundanya. Ya. Jadi kita sudah, ini kan kalau pembahasan kita kali ini kan kemarin kita sudah bahas tentang materi zakat apa ini. Saya sebagai seumpama saya peternak, ya, atau saya sebagai pedagang, oh ternyata saya sudah ini, saya sudah sudah ada kewajiban zakat. Apa yang harus saya lakukan? Ya ini, bersegera bayar, jangan lagi menunda-nunda. Wa adamu takhiriha illa lidarurah, dan jangan dia menundanya kecuali dalam kondisi yang sangat darurat. Ya, kama lau akharaha, ya, seperti seandainya dia mengakhirkan atau menundanya liyadfa'aha ila huwa man asyaddu hajah. Jadi dengan maksud adalah dengan tujuan yaitu kenapa ditunda, yaitu mencari orang yang memang yang lebih butuh. Ada yang butuh, ada yang lebih butuh. Dia berusaha mencari dulu yang lebih butuh terhadap zakat tersebut.
Ya, ila man huwa asyaddu hajah. Atau dia menundanya atas dasar apa? Li ghaibatil mal, karena kebetulan tidak ada uang cash yang dia pegang waktu itu. Ya, atau tidak ada uang cash yang dia pegang pada pekan ini. Ya, wa nahwi dzalik. Atau alasan-alasan yang lainnya yang syar'i, yang memang bukan keinginan dia untuk menundanya karena ada suatu alasan yang sangat baik. Ya. Wala yajuzu kemudian watajibu az-zakah fi malin sabiyyin wa majnun. Dan wajib membayarkan zakat, ya, dan wajib membayar zakat fi mal pada harta sobi, anak kecil, atau majnun, atau orang gila. Sobi ini adalah bayi atau anak kecil yang ya. Kok bisa anak kecil bisa mengeluarkan zakat? Apakah bisa? Bisa saja. Ketika anaknya lahir, ternyata bapaknya meninggal. Ya, bapaknya yang punya warisan sangat banyak. Ya, jadi anak ini ternyata masya Allah, ya, diwariskan harta yang berlimpah. Ya, maka bagaimana? Maka wajib mengeluarkan zakat juga harta anak ini. Begitu juga orang gila. Ya, yang dulu mungkin dia ketika dalam kondisi sadar, dalam kondisi sehat, dia bekerja, punya banyak uang. Akhirnya apa, di tengah dalam kehidupannya, dalam kondisi kaya, Allah jadikan dia gila. Ya, maka harta pada keduanya, ya. Jadi kalau kita lihat alasan dari keduanya, sobi ini adalah, ya, secara tidak langsung dia belum berakal. Begitu juga majnun, dia tidak berakal. Jadi masih tetap wajib mengeluarkan zakat tersebut. Tapi kalau secara agama dia adalah agama Islam. Ya, kalau dia agama kafir tidak mengeluarkan. Tapi karena anak bayi ini atau orang gila itu dulunya adalah agama Islam, atau mungkin mohon maaf waliyadzubillah, ya, jadi sejak lahir dia gila. Yang dia lahir dari perut orang Islam. Ya, maka dari itu, ya, wajib tetap mengeluarkan zakat. Siapa? Li umumil adillah, sebagaimana keumuman dalil. Wa yatawalla, terus siapa yang mengeluarkan zakatnya? Orang bayi kok disuruh mengeluarkan zakat, terus bagaimana caranya? Begitu juga orang gila, kok disuruh mengeluarkan zakat, bagaimana caranya? Wa yatawalla ikhrajuha anhuma waliyuhuma fil mal. Yang mengeluarkan adalah walinya. Siapa walinya? Bisa saja nanti, ya, mungkin yang pegang ibunya dulu kalau untuk bayi anak kecil itu, atau mungkin pamannya, ya, saudara bapaknya, ini namanya wali. Ya, bapaknya, atau mungkin kakaknya yang sudah dewasa dan sebagainya. Pokoknya ada wali, ya, bagi dua orang tersebut. Ya, dialah yang mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau anak kecil tentu tidak bisa mengeluarkan zakat. Ya, mereka belum paham. Apalagi orang gila, tidak paham tentang dalam hal seperti ini. Maka yang melaksanakan mengeluarkan zakat di sini adalah wali keduanya. Lianna dzalika haqqun wajib alaihi ma tadkhuluhu an-niyabah. Kenapa? Karena ini adalah hak yang wajib dilaksanakan bagi keduanya, tudkhiluha an-niyabah, yang memang ini bisa dijadikan wakil. Wala yajuzu ikhraju az-zakah illa biniyah. Ingat, tidak boleh mengeluarkan tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali dengan niat. Artinya harus ada niat, ini zakat. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat amal, termasuk juga namanya amalan.
Kan tadi innamal a'mal, sesungguhnya amalan itu. Nah, mengeluarkan zakat termasuk amalan penting yang namanya niat. Ini karena ada apalagi terlebih dalam perkara ibadah. Sama seperti kita sholat 2 rakaat, sholat apa ini? Harus ada niatnya. Ya, begitu juga mengeluarkan uang. Uang apa ini? Oh, dikembalikan kepada niatnya. Ini uang apa? Ini uang sedekah atau uang infak atau uang zakat dan sebagainya. Cuman yang menjadi titik penting di sini adalah bahwasannya niat itu di dalam hati. Ya, tidak diucapkan. Ya. Tetap harus ada niatnya. Harus paham, oh dia mengeluarkan uang ini uang zakat. Jangan sampai dia tidak tahu ini uang apa ya. Jangan nanti berubah, oh ini uang infak atau uang hibah. Ya, uang zakat dia jadikan hibah, ini tidak boleh. Ya, zakat tersendiri, hibah sendiri. Tapi ketika dia mengeluarkan uang pun begitu juga harus dia niatkan. Ini uang dia keluarkan uang apa. Itu. Kemudian selanjutnya, wal afdal an yatawalla sahibul mal tauzi az-zakah. Yang paling utama, ya, yang paling utama yaitu bahwasannya yang yang berhak untuk mendistribusikan zakat yang dikeluarkan itu adalah sahibul mal, yang punya uang, yang membayar zakat. Ya, dalam hal pembagian nanti kan zakat kan dibagikan nih, maka yang paling utama adalah langsung orang si pemilik yang bagikan sendiri. Ya, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama, boleh gak seperti ini, membagi sendiri, ya, tanpa melalui baitul mal, ya, tanpa melalui kalau kita basnas, kita istilahnya didistribusikan sendiri. Boleh apa tidak? Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi ada yang mengatakan harus melalui yang namanya amil zakat, tidak boleh menyalurkannya sendiri. Namun beliau lebih, ya, jadi beliau mengatakan di sini, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah dalam tulisan beliau mengatakan wal afdal, yang paling utama adalah bahwasanya an yatawalla sahibul mal. Jadi sahibul mal, pemilik hartalah yang berhak atau yang lebih utama untuk tauzi az-zakah, yang membagikan, mendistribusikan zakat yang dia keluarkan. Kenapa? Liyakuna ala yakin, ya, supaya dia yakin min wusuliha ila mustahiqiha, supaya betul-betul dia merasa yakin dan tenang bahwasanya harta atau zakat yang dia bayarkan ini sudah sampai, sudah memang benar ke mustahiknya, pas, ya, sudah pas ke mustahiknya. Walahu, ya, an yuwakila man yukhrijuha anhu, dan boleh baginya untuk mewakilkan seseorang dalam hal pendistribusian zakat tersebut. Boleh. Ya, boleh bagi dia mewakilkan seseorang. Jadi kalau seandainya saya punya harta, ya, pas waktu itu mungkin saya pulang kampung dan sebagainya, ya sudah saya serahkan kepada si fulan atau si A, ini zakat saya tolong dibagikan ya ke ini dan sebagainya. Ya, boleh diwakilkan oleh orang lain, boleh. Ya, jadi memang yang paling utama adalah bahwasanya seseorang itu dia sendiri yang membagikan zakat tersebut kepada mustahiknya. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan atau tidak?
Tonton. Heng. Nah. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dulu. Masya Allah. Ketika seseorang membayar zakat untuk tahun ini dan ternyata setelah menghitung ulang ada kelebihan membayar zakat. Masya Allah. Nah, apakah kelebihan zakat tahun ini boleh dihitung untuk pembayaran zakat tahun depan? Subhanallah. Ya, jadi kalau dalam hal perkara seperti ini yang sudah lewat, biarkan dia. Ya, ternyata kita kelebihan dalam hal memberikan. Apakah bisa dirapel? Oh, anggap yang dulu itu ya sudah, enggak usah. Apakah Allahu a'lam? Tapi lebih baik ya sudah, biarkan yang selebih, yang ternyata kita lebih ngitungnya, insya Allah Allah akan ganti yang lebih pula. Ya, terus sekarang kita mengeluarkan zakat gimana? Ya sudah, keluarkan sebagaimana yang sekarang. Yang kemarin sudah terkeluar, biarkan dia sudah keluar. Dan mohon maaf untuk perkara seperti ini, mohon maaf dalam istilah seperti ini, ya mudah-mudahan bukan menjadi penyesalan. Ya, mudah-mudahan bukan menjadi penyesalan. Seharusnya dia bayar zakat itu 10 juta atau 20 juta, ternyata dia bayar 25 juta. Dia keluarkan 25 juta. Bagaimana? Ya alhamdulillah sudah. Yang parah itu kan kalau kurang. Seharusnya 20 juta, ternyata dia bayarkan 15 juta. Kalau ini wajib ditambal. Kurang. Ya. Tapi kalau lebih, insya Allah. Ya, Allah Maha tahu. Yang penting intinya adalah zakat yang dia keluarkan nilainya itu pas. Kalau bisa lebih. Ini lebih utama. Apakah bisa dirapel? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah menggantinya ya dengan lebih baik. Baik, ana punya emas sebanyak 150 gram. Kemudian ana gadai emas itu pada seseorang. Yang ingin ana tanyakan, apakah emas yang ana gadai wajib dikeluarkan zakatnya? Baik. Ini sama kita berhutang hukumnya. Ya, mana yang lebih wajib kita laksanakan? Bayar hutang atau mengeluarkan zakat ini. Kalau kita ngutangi kan dalam hal ngutangi, jadi sesuatu yang memang kita miliki yang dipinjam sama orang lain, kita punya uang 1 miliar, ternyata 1 miliar ini dipinjam sama orang tersebut, sama si fulan. Apakah kita wajib mengeluarkan zakat ini? Jadi kalau kita diutangi, nah kalau memang kita ada keyakinan bahwasanya orang itu bisa mengembalikan kok, buktinya dia transfer tiap bulan lancar. Kalau ini berarti kondisi seperti ini dia wajib. Piutang yang dia lakukan atau yang dia berikan ini wajib dibayarkan zakatnya. Tapi kalau ternyata waduh orangnya kayaknya nggak bisa ada bayar zakat, apalagi pandemi seperti ini terus menghindar, apakah dihitung? Maka ini tidak diterhitung. Terus zakat harta yang sudah digadai bagaimana? Allahu a'lam. Karena didahulukan dulu. Ya, secara tidak langsung dia menggadaikan sesuatu berarti kan ada hutang. Ya, hutang ini dulu dia bayarkan. Secara tidak langsung Allahu a'lam emas itu belum menjadi miliknya. Kenapa? Karena suatu saat emas itu bisa terjual. Ya, jadi yang diusahakan dulu membayar hutangnya. Atau yang membayar gadaiannya tersebut. Ya, dilihat pada saat itu. Ya, Allahu a'lam. Untuk lebih rincinya Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya, apabila ana berniat memberikan hutang kepada seseorang namun ana anggap sebagai zakat mal, apakah sah? Apabila ana berniat memberikan hutang kepada seseorang namun ana anggap sebagai zakat mal, ya harus dikatakan.
Seumpama anggaplah kita punya uang seperti tadi ya. Apabila Anda berniat memberikan hutang kepada orang lain, ya, ini mau ngutangi ke dia, terus ternyata dia itu berhak untuk menerima zakat, ya sudah, lebih baik dikasihkan zakat. Tidak usah dianggap sebagai hutang. Kalau memang dia berhak menerima zakat. Sekali lagi perhatikan, kalau memang dia berhak menerima zakat. Ya, kenapa? Karena orang yang ngeden, minjam hutang, itu untuk hutang dalam kehidupan atau dalam kebutuhan pokok. Dia pinjam uang sama kita dalam rangka beli mobil, padahal dia sudah punya banyak mobil. Ya, ini kan berarti bukan kebutuhan. Dia sudah punya banyak mobil, cuman hari ini kebetulan ada mobil yang bagus yang keluar, yang istilahnya mobil yang jarang pernah keluar, bahkan ya keluar pun sedikit jumlahnya. Nggak ya, mau akhirnya dia pinjam uang sama kita, saya pinjam dulu uangnya. Apakah kita bisa merubah ini menjadi zakat? Tidak. Kenapa? Karena dia bukan mustahik, karena dia tidak berhak mendapatkan zakat. Jadi sehingga yang dikatakan zakat itu adalah, yaitu orang yang berhutang adalah dalam untuk kebutuhan, untuk keperluan yang artinya kebutuhan primer lah. Ya, kebutuhan primernya, bukan untuk kebutuhan, mohon maaf bahasanya terier, primer, sekunder, satu lagi yang yang kebutuhan mewah itu. Ya, jadi dia tidak termasuk berhak untuk mendapatkan zakat. Maka tidak boleh hutang tersebut dianggap sebagai zakat. Allahu a'lam. Kemudian, kalau zakat mal ana berikan untuk orang yang terlilit hutang bank ribawi, bagaimana hukumnya? Apakah boleh? Maka ini kembali lagi. Saya katakan kembali ke hutang apa? Ya, nanti insya Allah kita akan bahas ya pada pertemuan. Mungkin lagi 2 pertemuan atau bagaimana, atau besok ya, atau pertemuan pekan depan atau pekan kedua nanti setelah berikut 2 pekan lagi. Kita akan bahas siapa sih yang dimaksud dengan orang yang berhutang, supaya kita tidak salah. Ya, supaya kita tidak salah memahaminya. Allahu a'lam. Baik, saya lanjut dulu. Wa in talabaha imamul muslimin. Tadi kan boleh orang yang punya uang, dia sendiri yang mendistribusikan zakatnya. Ya, dia sendiri yang terjun. Kemudian ternyata ada opsi lain. Apa itu? Wa in talabaha imamul muslimin. Ternyata apa? Penguasa atau imamnya kaum muslimin minta, dia yang minta mendistribusikan. Penguasa yang minta mendistribusikan zakat tersebut, dafa'aha ilaih. Ya, maka zakat yang ingin dia keluarkan itu diberikan kepada penguasa tersebut. Au yadfa'aha ila sa'i, atau diberikan kepada utusan penguasa tersebut. Wa huwal amil alladhi, yaitu amil zakat alladhi yang yursiluhul imam, yang diutus oleh imam, ya, yang diutus oleh pemimpin, li jibayatiz zakawat, yaitu dalam rangka untuk mengambil zakat. Ya, jadi boleh. Ya, kalau ternyata pemimpin yang minta, bawa sini zakatmu, biar kami yang mendistribusikan. Ya, ini boleh. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimat rahimakumullah, ya, wa yastahibbu, ya, dan dianjurkan pula inda daf'iz zakah, ketika membayar zakat, an yad'u wad-dafi' wal akhid. Ya, ini diperhatikan baik-baik. Hendaklah mendoakan orang yang membayar dan mengambil zakat. Ya, hendaklah
orang mendoakan orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang mengambil zakat. Ya, fayaqulud dafi'. Maka ketika orang membayar zakat, ya, seumpama saya nih mengeluarkan zakat, maka saya berdoa, Allahumma ja'alha maghnama wa la taj'alha maghrama. Ya Allah, jadikan harta zakat ini adalah keberuntungan dan jangan jadikan harta zakat ini kerugian. Ini doanya orang yang bayar zakat. Kemudian selanjutnya, wa yaqulul akhid, orang yang ngambil zakat, petugas. Ya. Dia mengatakan apa? Ajarakallahu fima a'taita wa barakalaka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Ya Allah, berikanlah pahala ya kepada, ya, mudah-mudahan Allah berikan pahala kepadamu terhadap apa yang kamu berikan. Wa baraka laka fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah memberkahimu dari harta yang disisakan. Wa ja'alahu laka tahura, dan menjadikan, ya, dan harta ini, ya, atau amalan ini menjadikanmu sebagai tahura, sebagai alat untuk mensucikanmu. Ya, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 103. Allah Ta'ala mengatakan, khud min amwalihim sodaqotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah dari harta-harta mereka, yaitu orang-orang kaya, sodaqoh, zakat. Yang mana zakat ini tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka, biha wa sholli alaihim, dan doakan bagi mereka. Ya. Qala Abdullah bin Abi Aufa. Ya. Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi SAW, idza atahu qaumun bisodaqotihim, jika datang suatu kaum, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kaum ini membawa sedekahnya, membawa zakatnya, ya, maka, ya, setiap orang, suatu kaum yang bawa ini, dia, ya, maka bawa zakat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mengatakan apa? Allahumma sholli alaihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang yang bawa zakat ini. Apa? Allahumma sholli alaihim. Ya Allah, rahmatilah mereka. Ya, sholli di sini sholawat, ya, Rasul kepada umat ini bermakna rahmat. Ya Allah, rahmatilah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Berarti amil zakat atau apa namanya istilahnya, panitia. Ya, maka panitia zakat itu, ya, boleh dia ketika ada orang yang membayarkan zakat kepadanya, dia boleh berdoa seperti ini. Barakallahu ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Ini doa pertama. Atau dia boleh berdoa Allahumma sholli alaihi. Ya. Jadi ada dua doa, silahkan. Ini bagi memang yang menjadi amil zakat, panitia. Sedangkan orang yang mengeluarkan zakat, dia mengatakan apa? Allahumma ja'alhu maghnama wala taj'alha maghrama. Ya, Allahumma ij'alha maghnama wala taj'alha maghrama. Ya, jadi harus paham siapa yang berdoa ini dan siapa yang berdoa itu. Jadi antara si pembayar zakat dengan orang yang menerima zakat.
Wa idza kana syakhsu muhtajan, apabila seseorang itu memang dia punya kebutuhan, sangat butuh orangnya, artinya miskin. Wa min adatihi akhadhaz zakah, dan memang biasanya dia memang mengambil zakat. Dia dapat zakat biasanya, ngambil dia. Ya, dafa'ah ilahi duna an yaqul, maka boleh dibayarkan zakat kepada mereka tanpa perlu mengatakan hadhihi zakah, ini zakat. Tanpa perlu konfirmasi lagi, ini zakat saya, enggak. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa menerima zakat. Ya, tidak perlu. Li'alla yuhrijuhu, supaya tidak membuat dia tidak nyaman. Ya. Wa in kana muhtajan, apabila dia adalah orang yang sangat perlu juga, walam yakun min adatihi, dan bukan suatu kebiasaan bagi dia untuk mengambil zakat, akhadha zakah a'limhu bi annaha zakah. Maka beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kabarkan bahwasan itu adalah zakat. Namun ada memang ulama yang terbalik. Ya, ketika ada orang yang memang perlu, apalagi orang soleh dan sebagainya, ya, dia tidak terbiasa meminta-minta, ya, maka tidak perlu mengatakan itu sebagai zakat. Yang penting dia berhak, supaya tidak menyinggung perasaannya dan sebagainya. Ini ya terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun beliau Syekh Shalih Fauzan rahimahullah mengatakan, jika memang dia adalah orang yang sangat butuh, sangat perlu, walam yakun min adatihi, sedangkan dia bukan menjadi kebiasaannya dia menerima zakat, a'limhu bi annaha zakah, maka ketika engkau membayar zakat kepadanya, maka katakanlah itu sebagai zakat. Wal afdal, kemudian yang utama lagi, ikhrajuz zakah kullu, ya, ikhrajuz zakat, ya, kullu malin fi baladihi bi an yuwazzi'aha ala fuqara'i dzalikal balad alladzi fihi al-mal. Ya, bahwasanya mengeluarkan zakat semua hartanya itu di tempat tersebut. Ya, dibagikan, ya, bagi orang-orang fakir, yuwazzi'aha ala fuqara', di negara tersebut atau di daerah tersebut, di mana harta tersebut. Ya, di mana posisi harta itu, maka di sanalah dibagikan zakatnya atau di sekitar harta tersebut. Wa yajuzu naqalaha ila baladin akhar, dan boleh memindahkan zakat ke daerah lain, ya, ke wilayah yang lain, limaslahatin syar'iyyah, ya, untuk kemaslahatan yang syar'i. Berarti kita bisa nimbang-nimbang ini. Kita bisa nimbang-nimbang. Ya, kira-kira ini kalau saya bayarkan zakat ini untuk mana lebih baik? Apakah di sekitar rumah saya atau yang jauh di sana? Di desa tempat lahir saya. Ya, mana yang lebih baik? Dia sudah bisa menghitung-hitung. Ya. Maka boleh dia pindah keluar kota. Ya, ingat bukan tempat kelahiran, tapi memang dia tempat, ya, secara tidak langsung di mana dia domisilinya. Ya, di mana hartanya. Biasanya kan orang itu tinggal dengan hartanya. Di mana hartanya itu. Ya. Maka boleh dia memindahkan zakatnya itu ke daerah yang lain. Ya, apabila ada kemaslahatan yang syar'i. Ka'an yakuna lahu qarabah muhtajun bi baladin akhar. Ya, seperti seandainya mungkin ada kerabatnya di daerah lain yang memang sangat butuh. Dia punya saudara atau punya famili, keluarga di, umpama saya di Denpasar. Umpama saya punya keluarga di negara. Di sana memang, ya, secara ekonomi kan, ya, kalau seandainya ternyata di sana kurang dan sebagainya, atau tempatnya mungkin kering dan sebagainya, ya, memang sangat butuh. Dan itu terlebih keluarga saya, seumpama. Maka boleh saya memindahkan zakat ke sana. Kenapa? Karena memang itu keluarga saya dan memang dia sangat-sangat butuh. Ya. Au min manhum asyaddu hajah, atau
ya kita pindahkan zakat tersebut kepada wilayah lain. Kenapa? Karena mereka lebih butuh. Ya, mereka lebih butuh mimman huwa fil baladil ladzi fihil mal, daripada di tempat tinggal dia. Di tetangga, di wilayah dia memang secara mustahik, ya betul mustahik. Tapi di sana lebih perlu. Di sana lebih butuh lagi. Ya, pekerjaannya sebagai pekerjaan di daerah lain dia tidak ada pekerjaan, ya tidak bisa nyari dan sebagainya. Kalau di sini mungkin masih bisa nyari dan sebagainya. Intinya pokoknya yang di daerah lain tersebut ternyata apa? Lebih butuh. Istilahnya lebih bermanfaat di sana. Ya. Li'anna shadaqat kanat tanqulu ya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Karena memang zakat itu pernah ya dipindahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya, fayufarriquha fi fuqara'il muhajirin wal ansor. Kemudian apa? Dibagikanlah kepada orang-orang fakir ya, baik dari golongan muhajir dan ansor. Jadi yang dari Mekah dipindahkan dibayarkan di Madinah. Artinya tidak ada larangan mentransfer zakat ke tempat yang lain atau ke daerah yang lain. Tidak ada larangan. Yang penting adalah ingat, kenapa alasannya dia apa memindahkan atau mentransfer zakatnya ke tempat yang lain, apa alasannya? Siapa tahu kita pingin melakukan dakwah di tempat tersebut, ya sudah kita bagikan zakat di sana. Ya, dengan tujuan untuk melunakkan hati mereka. Ya, nanti kita akan masuk yang disebut dengan mu'allaf. Ya, insyaallah nanti kita akan masuk tentang pembagian zakat itu kepada siapa saja, termasuk orang yang berhutang. Orang yang berhutang seperti apa? Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pekan yang depan. Barakallahu fikum. Kita akhir wasallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.